Ini angkatan 25 kelompok 4. Oke, hari Oke, monggo Rabu. Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih masih setia menunggu saya. Nih, tadi habis materi juga. Iya, tadi Pak, dari Halo, Pak Mukhlis. teman-teman Tadi tadi, materi dari Pak Rois oh, baru selesai. Oke, Pak Pak. Roes toh, Hmm. Pak Roes ya. Pokoknya full ini maraton semua kegiatan. Oke, baik agenda 3 ya. Ini oke, baik. Ini adalah kelompok Rabu tanggal 20. Ini saya catati semua ini. Saya punya catatan untuk kenang-kenangan nanti. Tak woco-woco. Aku mulang ini tanggal 20 Agustus tahun 2025. Oke, ini coach ya. Kelompok berapa? Angkatan kelompok berapa? Empat. Angkatan 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 25. 25 25. kelompok 4. Oke, baik. Oke, ini kita pembimbingan yang keberapa? Kedua apa ya, Pak? Kedua. Kedua, Pak. Kedua ya, oke, baik. Berarti kemarin ketemu sekali ya. Oke, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti saya akan share ya. Intinya, Bapak Ibu semuanya sekarang sudah punya kerangka berpikir ya. Karena tadi sudah ketemu agenda 3. Intinya itu sebenarnya di agenda 1 itu adalah bicara tentang yang namanya eh, core isu atau isu kontemporer. Kemarin sudah menentukan dari 5 isu dibuat di APKL itu menjadi 3 ya, 3 jadi USG jadi satu, satu menjadi core isu, terus diangkat di agenda 2. Agenda 2 ditugas hari ketiga individu, itu intinya di situ. Terus isinya di situ itu nanti di agenda 2 itu nanti kan ketemu kegiatan, kegiatan ya ada isu, ada kegiatan, ada langkah-langkah kegiatan. Kalau tugas saya di agenda 2 itu hanya sampai pada yang namanya apa itu nilai nilai ASN, nilai ASN dari setiap kegiatan itu. Tapi nanti di rencana aktualisasi itu ditambah, ya ditambah apa? Nomor kolom pertama, nomor 2 itu adalah kegiatan, core isu dulu, kegiatan, langkah-langkah kegiatan, muncul output. Ini yang baru nanti. Nah, sekarang di tugas itu belum ada. Kita kan jangan harus berpikir, ketika setiap kegiatan itu ada output, setelah ada output itu ada nilai ASN terkait dengan kegiatan, yang terakhir itu tentang visi. Visi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Itu nanti di RA. Tapi di laporan, karena jangan nanti ke laporan. Laporan itu nanti sudah sampai ke Balidiklat ini. Laporan itu harus di kegiatan-kegiatan itu diturunkan jadi apa ya, kegiatan yang lebih terperinci. Nah, itu sebenarnya jenengan ikut pelatihan selama 30 hari itu ya seperti itu sebenarnya. Isinya mau itu saja. Kalau wawasan kebangsaan itu membentuk karakter sampean. Oke, makanya nanti saya akan mencoba melihat ya tulisan-tulisan karena penguji itu ya nanti yang perlu yang menjadi penilaian penjenengan nanti akan saya sampaikan setelah nanti mau mendekati ujian karena kan saya dengan jenengan terus ya. Nanti yang akan menjadi titik tekan di penilaian penguji itu di mana? Itu nanti di tulisan jenengan itu karena penguji itu nanti akan menilai di rencana aktualisasi itu ada 5 tahapan saja, 5 tahapan saja. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Sekarang saya akan share dulu, share screen karena kemarin belum ya. Mas Mas Badrul Husain ini kemana nih? Kok tidak apa itu? Kok tidak nampak? Nikitan Group izin terlambat, Pak. Masih ada Oke, pembekalan dari Kasubag TU Semarang, oke, kira. nggih, nggih, tidak apa-apa. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, saya share, saya sampaikan, nggih. Oke, saya sampaikan materi-materi. Saya belum absen ini, tapi nanti biar sama jenengan dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, oke, ini jadi nanti Bapak Ibu, ini kan jenengan kan hari ini menginjak hari ke-12, benar apa salah itu ya? Oke, Betul, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati.
ini rangkaian jenengan nanti sampai pada hari ke-21 ya, yaitu tentang seminar RA. Apa yang akan jenengan lakukan nanti? Hari kita hari ini kita tuh masuk yang namanya yaitu yang namanya sinkronus 2CP. Terus nanti akan saya share tugas-tugas. Ya, ya. Eh, eh, saya share tugas-tugas nanti kaitannya dengan apa ya hari ke-12 itu ada sinkronus 2CP, hari ke-13, 14, 15 dengan off. Ketemu lagi hari ke-16 2CP ya, dan nanti ada tugas asinkronus 5CP. Hari ke-17, 18 off, jenengan asin garap neng omah. Terus hari ke-19 apa itu 2CP. Nah, harapan saya ketika nanti penjenengan hari terakhir sebelum ujian RA, ini harus kita fitkan. Ini Pak, Bu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita di hari ke-12, itu apa yang nanti akan kita kita bahas itu ya. Kita nanti akan sampai pada menjelaskan konsep aktualisasi. Jadi kan jenengan nanti bicara konsep aktualisasi, terus menjelas desain pembelajaran learning agenda 4, sinkronus dan asinkronus. Terus hari ke-13, itu yang kemarin ya, hari ke-13 adalah isu. Isu itu sebenarnya jenengan isu itu sudah ada di agenda 1. Makanya nanti hari ke-13 itu saya harapkan isu itu sudah fix, sudah settle. Cara isu yang kaitannya dengan saat ke masing-masing 5 ya. Terus masing-masing minimal 5, scanning menggunakan agenda 3. Scanning menggunakan 3 itu melihat manajemen ASN dan smart ASN. Artinya isu itu tersebut masuk bahasan di mana dari 2 mata pelatihan di mana agenda 3 tersebut. Coba saya ingin tahu dulu. Kalau tadi kan habis mendapat materi manajemen ASN dan smart ASN ya? Benar? Betul, Pak. Nah, aku tanya kok, kan saya tidak mengajar di agenda 3. Kalau titik tekan di manajemen ASN itu apa? Tadi dengan Pak Rois tadi. Digitalisasi. Eh? Gimana ASN sistem Apa? Manajemen ASN. Ayo, apa? sistem Titik- merit, Pak. Sistem merit itu biar titik tekannya gimana? Kalau manajemen itu kan berarti pengaturan kan? Artinya Digitalisasi, sesuatu Pak. yang dimanage. Kalau Gimana? digitalisasi smart ASN. Betul, kalau digitalisasi smart ASN, betul, saya setuju. Tapi kalau Sistem merit manajemen ASN, sistem merit itu gimana? Maksudnya gimana? yang manajemen sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi, terus kompeten, kinerja, seperti itu, Pak. Oke, berarti kan itu kaitannya dengan nanti judul, ya, Mbak. Ya, itu kan artinya apa? Ada kompeten. Kompeten itu sebenarnya sudah ada di agenda 2. Berakhlak itu ada kompeten. Ada toh berakhlak itu kan. Nah, oke, baik. Jadi manajemen itu kan berarti mengatur. Mengatur. Sampean ingat enggak? Yang namanya manajemen ASN itu diawali dari apa? Masih kan enggak? Konsep manajemen. Walaupun jenengan bukan jurusan manajemen. Perencanaan, Tapi Pak. betul, perencanaan. Manajemen itu diawali dari perencanaan. Setelah ada perencanaan apa? Kan itu Orga- singkatan kan manajemen. Organizing, Apa? organizing, Betul, POAK, POAK. ya, Perencanaan, organisasi, organizing, terus action, apa? action, Apa? action dan Action atau controlling, actuating, terus controlling. C-nya controlling. Baik, itu nanti Pak, Bu, semuanya akan mempengaruhi di kegiatan. Di kegiatan. Di kegiatan ketika jenengan nanti ketemu isu, jenengan agenda 2 kemarin kan ketemu toh, sudah ketemu ya di tugas hari ketiga individu. Kemarin agenda 2 ketemu saya bukan? Bukan ya? Kamu coba Enggak ya? Oke. Ketemu enggak? Ketemu dengan saya enggak? Ketemu, Pak. Ketemu, baik. Tugas saya kemarin yang tugas individu hari ketiga. Jenengan gaya matrik toh itu. Iya, Betul enggak? Nggih, nggih. Membuat matrik itu kan dari isu. Isu terus nanti kolom kedua ini kan langkah-langkah. Maaf, kegiatan. Betul? Kegiatan. Lah, kegiatan itu nanti isinya adalah manajemen ASN. Diawali dengan perencanaan.
Lah perencanaan itu isinya apa? Konsultasi dengan mentor. Dengan mentor. Nah, begitu. Jadi itu urutannya begitu. Jadi manajemen. Nah, tentang kalau smart itu kaitannya judul karena digitalisasi. Maka arahnya judulnya nanti kalau karena itu karena smart, sekarang itu smart itu karena digital. Misalkan, misalkan Mbak Ratna ini sebagai apa? Guru KUA atau apa? Calon auditor, Bapak. Oh, calon auditor. Wah, medeni itu polisinya. Berarti nek perguruan tinggi ya. Jadi Iya, perguruan tinggi ya. nggih, Nah, laras, Bapak. misalkan jenengan ada konsep apa, misalkan konsep apa tentang auditor, kalau bisa itu digitalkan. Misalkan apa itu, misalkan itu digitalkan. Kalau Pak Sultan di KUA, Nggih, Pak, di KUA, Pak. nah, oke, oke. Nah, aku gini auditor ki rada angel iki. Nah, jadi jenengan itu kelasnya kelas polisi kan itu nanti. Oke, misalkan kalau Pak Sultan, misalkan nanti apa? Misalkan optimalisasi ya terkait optimalisasi pengarsipan dengan misalkan apa media sosial apa itu namanya digital itu nanti muncul di kalau Smart ASN itu muncul di judul artinya apa ada langkah-langkah yang istilahnya istilahnya harus menggunakan smart smart itu kan spesifik measurable ya toh smart S spesifik measurable achievable ya. Terus R itu relevan, T itu time bound. Jadi itu smart. Ya, smart itu seperti itu. Itu terukur. Jadi kalau jenengan nanti pakai digitalisasi, itu harus terukur waktunya kapan, kapan, kapan itu. Itu smart. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya kerangka besarnya dari agenda satu masuk agenda 2. Agenda 2 itu nanti masuk di tabel itu. Setiap kegiatan, langkah-langkah itu misalkan tadi saya katakan perencanaan. Perencanaan itu masuk di manajemen ASN. Manajemen ASN atau perencanaan. Terus kegiatan langkah-langkahnya apa? Kok jangan koordinasi. Nek jangan dengan pimpinan jangan koordinasi, tapi konsultasi. Nek koordinasi itu dengan teman sejawat. Berarti ada konsultasi, konsultasi dengan pimpinan terkait dengan rencana aktualisasi. Nilai ASN, outputnya apa? Ketika jenengan bicara tentang konsultasi itu outputnya apa? Ya, izin yang diberikan oleh pimpinan untuk melakukan rencana aktualisasi. Jadi munculnya izin atau istilahnya kalau bukan izin ya artinya diberikan apa ya istilahnya diberikan apa di oke itu maksudnya iya izin Arahan. itu aja. Ah, diberi arahan oke. Tapi itu berupa output Mas. Output itu berupa sesuatu yang bisa dilihat. Oke. Terus nilai ASN-nya apa? Kalau kita ketemu dengan pimpinan itu ASN itu kemarin nilai-nilai dasar ASN itu ada berapa toh? Setuju, Pak. Ada 7 sekali toh. Ada 7. Kalau ketemu kita dengan Pak Kepala apa itu? Nilainya apa? Akuntabel, apa Kolaborasi, apa Pak. kompeten, Kolaborasi. apa adaptif, apa kira? Kolaborasi. Kolaborasi. Sip. Maksudnya nanti nilai kompetennya kolaborasi. Itu diantaranya. Oke, gampang toh? Oke. Terus isu dikomunikasi dengan mentor, oke. Isu sesuai dengan tusi, sesuai tusi jenengan ya. Auditor ya nanti dengan auditor. Kalau kita di Kemenak itu lebih luas, cakupannya luas. Beda kalau guru, kalau KUA itu lebih spesifik. Nah, auditor ya nanti spesifik ke tusinya auditor. Oke, awali isu dengan menggunakan kalimat negatif. Kemarin sudah ya, 5 itu kan kurangnya, belum adanya, belum optimalnya. Monggo itu bahasa-bahasa negatif itu mengawali dari isu. Kalau jenengan isunya nanti misalkan belum menggunakan itu, rubah ke situ. Oke, buatlah analisis isu ini dengan APKL. Sekarang ini kan sudah di agenda satu tahun. Sudah tahu? Sudah, Sudah. Pak. Sudah, Pak. Kira-kira dari Sampun, agenda Pak. satu agenda satu sampai sekarang itu ada perubahan enggak jenengan? Saya tidak ada, Pak. Settle ya, sudah Saya settle ada, ya. Pak. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Kemarin ya mohon maaf tadi ada yang bimbingan saya tidak usah saya sampaikan ya dari mana. Saya sudah sebenarnya sudah mendiskusikan tentang judul. Ya, judul jangan kira-kira kalau seperti ini nanti
jenengan ukurannya agak berat loh ya, Agung. Gini, bukan. Kalau judul seperti ini parameternya abstrak. Mohon nanti kalau bisa, coba pertimbangkan Mbak, kebetulan perempuan. Pertimbangkan tentang judul itu. Kalau memang jenengan serak dengan itu, monggo. Kalau tidak serak, saya melihat itu sesuatu yang abstrak. Betul, setelah tadi ujian sudah saya sampaikan. Setelah ternyata setelah ujian, tenan oleh pengujinya ditanya tentang itu apa tidak abstrak. Sampai nanti mengukurnya sudah tidak kan gitu. Akhirnya, oh iya Bu, iya iya. Berarti ganti judul, nek wingi-wingi manut aku. Manut istilahnya diskusi manut, dia tidak akan anu. Akhirnya kan dari awal dari latar belakang kan kalau ada nyangkut itu kan kudu dirubah. Nah, ini loh Pak. Jadi nanti kalau misalkan ada diskusi judul itu diskusikan, kita diskusikan. Tapi saya tidak akan memaksa ya. Nah, jenengan sudah seperti itu, apalagi mentornya sudah setuju, saya tidak akan memaksa. Hanya saya coba kalau nanti ada pertanyaan seperti ini oleh penguji, jenengan harus siap gitu loh, siap jawaban. Dan saya berikan rambu-rambu seperti itu. Ternyata setelah dikejar oleh penguji, dia tidak bisa jawab. Ya akhirnya kan tadi harus ada perbaikan. Ini salah satu contoh. Oke, hasil scanning dan analisis ini akan dimasukkan dalam poin identifikasi dan deskripsi isu. Nah, oke, baik. Terus hari ke-14, jika sudah didapatkan core isu, maka cari penyebab isu itu apa? Dengan memakai analisis Fishbone. Itu wes, teman-teman sudah melakukan itu, saya yakin itu. Terus ide kreatif ini kaitannya judul, bisa menyelesaikan masalah, core isu. Berapa? Kalau misalkan, kalau jenengan tadi kata optimalnya, berarti sudah ada, tapi itu belum optimal. Berarti judulnya optimalisasi. Misalkan, nah kaya Mbak Ratna terkait dengan apa mau kaitannya dengan tusi jenengan itu auditor, ada enggak? Biasanya nek auditor itu di perguruan tinggi. Misalnya kalau di madrasah, di KUA enggak ada. Nah, kalau sudah itu sudah ada auditor, belum optimal, berarti jenengan belum optimal. Tapi kalau belum ada, ya pengembangan. Jangan belum ada, belum adanya bla 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 bla. Berarti nanti judulnya ada kata kuncinya pengembangan. Oke, ini anu saja, istilahnya ini ini gambaran-gambaran untuk memudahkan saja. Jadi artinya ide kreatif itu adalah untuk mengantisipasi dari core isu itu. Makanya core isu kan sudah jadi satu di Fishbone tadi dengan pertimbangan main, metode, kan gitu ya. Apalagi main, metode, milieu, apalagi yang satu Environment. environment, lingkungan ya. Oke. Jadi itu nanti yang istilahnya jadi sudah jadi core isu. Nah, core isu itu nanti harus ada ide kreatif. Kalau isunya itu aktual, pasti ide kreatifnya aktual. Ini biasanya begitu, ada kaitannya. Tapi nek isunya itu tidak aktual. Contoh kemarin ada beberapa ya. Jadi sebenarnya tidak smart lagi. Contoh ini di guru. Guru itu meningkatkan misalkan apa optimalisasi pembelajaran bla 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 dengan motivasi. Itu kan tidak smart AS-nya tidak ada. Itu smart AS-nya tidak ada. Kenapa? Karena cuma apa optimalisasi kok dengan motivasi. Motivasi itu kan hal yang biasa dan itu sulit diukur gitu loh. Kalau motivasi itu sulit diukur. Makanya smart ASN harus masuk. Oke. Nah, jadi kegiatan itu minimal 5. Tadi ada yang tanya, Pak, saya lebih dari 5 boleh? Boleh, minimalnya 5. Kegiatan tahapan itu. Jadi di kolom paling kiri, itu kan paling kiri itu nomor, terus nanti ada kegiatan. Nah, kegiatan itu, maaf, core isu dulu. Core isu, terus sebelah kanannya ada kegiatan. Ada tahapan kegiatan. Nah, kegiatan itu minimal 5. Dan harapan saya, kegiatan, tahapan kegiatan, dan output itu harus linear. Jangan selegense. Contoh misalkan, contoh perencanaan, karena kaitannya manajemen ASN. Misalkan perencanaan dalam implementasi, misalkan perencanaan dalam implementasi model pembelajaran, misalkan. Nah, kegiatan itu namanya kegiatan. Terus
langkah kegiatannya apa? Ya pertama koordinasi, maaf konsultasi dengan pimpinan terkait dengan isu itu. Outputnya apa? Jadi kalau ada perencanaan, ada dalam langkah-langkah itu ada yang namanya apa itu konsultasi, produknya apa? Nah, kalau konsultasi tadi nilai ASN nilai ASN-nya apa? Yaitu kolaborasi. Yang kedua misalkan membentuk tim. Ya, dengan siapa? Teman-teman di anu itu kegiatannya apa? Membuat misalkan aplikasi terkait dengan ini. Terus kedua apa. Terus ini kalau membuat aplikasi berarti nilai ASN-nya apa? Kompeten. Hasilnya apa? Nah, itu hasilnya adalah sebuah aplikasi. Jadi itu maksud saya itu linear. Linear itu dari kegiatan, langkah-langkah, terus ada output, terus ada ASN itu setara. Itu menggambarkan itu. Nanti dikaitkan dengan visi misi di instansi Bapak Ibu. Ada gambaran ya. Jadi ada gambaran. Nah, dengan nulis kok iso gitu. Jadi artinya dari kegiatan ke langkah, output, terus nilai ASN itu harus linear. Yang agak beda memang di nilai ASN. Karena ASN itu sudah ada 7 itu. Yang cocok apa? Tinggal dicocokin. Nih, baik. Jadi ini terkait dengan nanti apa eh, itu terkait dengan langkah-langkah itu. Jika sudah ditetapkan dengan kegiatan, silakan merumuskan judul RA. Berarti sebenarnya ini judul RA, rencana aktualisasi itu dari kegiatan. Tapi ada dari yang namanya isu itu jadi judul bisa. Buatlah matrik, ini nomor kegiatan, tahapan kegiatan tadi. Terus ada output, ada kaitannya dengan nilai dasar S, mendukung visi misi. Ini yang nanti dibuat itu. Itu nanti isinya di bab 2 di rencana aktualisasi. Nanti tak berikan contohnya rencana aktualisasi yang jadi. Nah, tapi nanti pertemuan setelah ini nanti enggak apa saya beri contoh lah nanti biar memudahkan. Oke, baik. Terus nah ini bab 1 nanti ini yang harus penjelasan rencanakan ini nanti di hari ke-16. Kalau jenengan sudah ini jenengan nanti ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat ruang lingkup. Tapi titik tekannya nanti ada di bab 2. Ya, yang di mana? Yaitu ada di ini deskripsi isu, analisis isu, argumen terhadap core isu terpilih, nilai-nilai dasar profesi PNS, matrik tantangan, jadwal kegiatan, kendali dan antisipasi. Jadi Bapak Ibu nanti di situ kalau ya paling nanti kalau presentasi jenengan ini nanti dibuat PowerPoint. Ketika nanti jenengan apa itu istilahnya eh, apa mau presentasi di depan penguji ini nanti dibuat PowerPoint. Tapi jenengan tetap nggawe secara membuat dulu ya, membuat yang komplit dulu. Terus deskripsi isu, analisis isu, argumen terhadap core isu, terpilih nilai-nilai dasar PNS itu nanti ada menjadi. Jadi rohnya nanti yang dipresentasikan. Pertama judul, judul nanti dilihat. Makanya nanti jangan judul jadi pertemuan kapan lagi ya, jangan ya nanti judul nanti kita koreksi bareng-bareng. Terus ada deskripsi isu, analisis isu nanti kita ada di rancangan di aktualisasi itu aja. Di deskripsi isu sampai kendala dan antisipasi. Itu yang nanti perlu kita sikapi. Terus membuat bab 3 penutup kelengkapan dokumen. Hati-hati kalau jenengan nanti membuat halaman judul nanti tak kayak contoh halaman judul diganti. Kemarin ada pengalaman angkatan pertama. Dan saya agak rodo-rodo nesu-nesu. Lah wong tak kayak contoh kok nggone kementerian yang lain. Lah kok ning kono ki contoh niki jadi ditulis ora diganti. Masya Allah. Saya yo rodo iya wong dikai contoh kaya kok yo ganti Kementerian Agama yo kok jek kementerian yang lain gitu. Terus nanti ganti daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, gambar Anda. Oke. Terus hari ke-16 setelah jenengan nanti eh apa itu seminar, nanti membuat revisi pasca coach ya. Oh, Mbak, maaf. Jadi kita ketemu hari terakhir, nanti ada masukan, jenengan nanti ada revisi, maka jenengan nanti istilahnya apa itu direvisi, terus hari akhir nanti membuat paparan seminar RA, itu berupa PowerPoint. Ini nanti sistematikanya,
Ini kemarin sudah tak share belum? Belum ya? Halo, Belum, ini Pak. belum tak share ya? Belum. Belum. Dereng, Engko Pak. tak Dereng, kirim Pak. ke grup ya. Belum, Tak Pak. Belum. Nggih, tak kirim di ke grup grup ya aja. enggak ya? Nggih, Oke, Pak. Pak. Iya, Di grup Pak. aja. Grup WA ya. Nggih, nggih. Nah, aku di link. Oke. Baik, termasuk tugas-tugas itu belum ya. Nanti tak tak anu, tak apa tak kirim saja lewat grup. Oke. Termasuk nanti contoh RA tak kirim sisan wae. Ndak lali, soalnya kita ketemu lagi kapan toh? Kapan jadwalnya? Ada enggak? Masih ada Mas, enggak? masih Pak. Eh? Hari Dari apa? ke-16 ini. Z. Ini angkatan berapa tuh nih? Angkatan 25. 25. Angkatan 25 ya. Tak buka essay jadwalku. Angkatan 25. Oh, angkatan 25 ya. Berarti ini hari Rabu. Senin ketemu lagi ya? Iya, hari Senin, Pak. Senin Kemis masih Senin, ketemu. Kamis. Nggih. Terus Senin lagi. Masih banyak masih. Oke, masih oke nanti aja. Itu berarti masih lama, kita masih ketemu beberapa kali ini masih. Ya, ini saya lihat di jadwal saya ini angkatan 25 itu nanti tanggal 20, tanggal 25, ini 20 hari ini, tanggal 25 esok Senin dan tanggal 28 Kamis. Oke. Oke, baik. Oke. Kalau nanti misalkan oke, nanti saya lihat nanti di hari Kamis itu. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita nanti alurnya rancangan seperti itu. Jadi ada profil, ada visi misi, nilai-nilai organisasi, terus nanti distribusi isu, analisis isu, argumen terhadap core isu, ini nanti isinya di bab 2. Nah, ini nanti jenengan ini Pak, yang tadi ada 7 ya. Ini jenengan bisa melihat yang nomor 1 kegiatan itu ya ini mestinya ada 7 ya, ada kurang siji. Kegiatan ini nanti ada core isu ditulis dulu baru kegiatan, ada tahapan, ada output, ada ini nilai berakhlak dan visi. Ini kurang 1 Pak nanti Mas. Jadi nanti jenengan bisa direvisi kurang kurang apa core isu yang ada di situ. Karena core isu itu harus diangkat ya, harus diangkat. Nah, terus ini kegiatan jenengan itu setelah nanti seminar jenengan action ke sini. Oke, action ke sini. Oke. Oke. Terus ya ini kita lanjut. Nah, ini jenengan nanti eh, perlu penjenengan cermati ya. Cermati apa? Kertas HVS-nya. Kertas HVS ukuran A70, tulisan 1,5 spasi, formulir diagram tabel ini, terus ketukan 7 mulai alinea baris baru, halaman cover logo Kementerian Agama. Ya. Ini nanti jangan cermati ini. Jadi jangan cermati. Oke, bentar. Oke, baik. Terus ini saya kira nanti penjelasan bisa cermati ya. Contoh ini ada kita enggak contoh ini ada contohnya gini kementerian ini. Pusdiklat Mahkamah Agung ini. Makanya jangan pakai ini. Ini contoh di tampilan. Oke. Nanti kopnya ya Kementerian Agama saja. Nanti di tengah ke logonya di tengah ke. Oke, terus nanti seperti ini ya. Nanti tanda tangan saya kirimkan lewat WA bisa. Oke, ini terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini ya, tak kirim. Nah, ini tak kirim nanti. Penjenengan presentasi hasilnya yang sudah penjenengan buat seperti apa? Saya pengen tahu. Ini kan 10 orang tahu. Ini saya tak stop share dulu. Silakan ini nanti tak kirim penjenengan. Yuk, salah satu monggo untuk apa itu istilahnya untuk apa? Mempresentasikan tulisan jenengan. Iki isine cewek kabeh ya. Bapak cowok emang siji loro telu tok. Ya Allah. Telu apa papat ya? Cewek siji 6. Oh ya. Oke. Ya coba ditayangkan.
Sambil ini grup apa ya? Angkatan berapa ini? Tak nge-share kaitannya nih. Yuk, 25 Pak. silakan. Ini angkatan 25 ya ini ya. Se mana? Grupnya jeneng apa? Ngarep dhewe. Ya? Halo? Bentar Pak. Jenengan ting sik ngundang tak anu ndak ketumpuk-tumpuk masalah grupnya kayak banget kok. Nego Pak, Ya, sampul. jenengan ting sik weh. Cek Sudah, nego. mana? Cek nego. Nanti tuh. Cek ya. Nanti. Coaching kelompok 4 Oh angkatan ini. 25. Oh, itu saya. Grup saya tuh. Wis kowe, kowe. Jangan presentasi weh, kok anu kowe. Kita presentasi. Yuk, siapa yang presentasi? Di matriknya itu loh, Mas. Coba. Matriknya. Matriknya segala perung. Atau sampai di mana jenengan nulis? Di agenda 1, 2, 3. Metrik Pak sudah. Coba, siapa yang sudah membuat? Yuk. Ayo. Siapa? Masa Rawani salah siji? Anu apa? Ah, monggo. Ini siapa ini? Yuk, besarkan Mbak, Mas. Udah Pak ya. Oke. Oke, gede ke Mas? Sultan, oke. Oke, yuk identitas isu ya. Oke, oke. Dan Identitas belum optimalnya arsiparis dokumen lama ini identitas isu ya. niki Kurangnya isu pemahaman 5 isu masyarakat. ya. 5 isu. Terus yang diangkat di isu yang diangkat apa? Kurang Yang minatnya, kurang kurangnya minat masyarakat untuk membaca kurangnya. pengumuman kehendak nikah. Oke. Terus gagasan pemecahan itu apa? Pemanfaatan Media sosial media sosial dalam dalam menyebarkan perluasan pengumuman. pengumuman Oke, kehendak oke. nikah Pak. Pemanfaatan media. Nah, saya kira aku teko Mas. Nggih Pak. Di KUA Maus kayak kecamatan ya, kecamatan Cilacap ya ini ya. KUA nggih Kayak Cilacap kecamatan, Pak. aku nanti anu ya, kayak kabupaten ya, aku ya Mas ya. Aku nek judul KUA kan KUA Maus Kabupaten Cilacap itu loh nggih maksudnya. Aku nek ya orang Pak. ngerti. Oke, anu, nah ini enggak apa-apa nek sini. Oke, media sosial apa Mas? Ini berarti Media Smart ASN apa? media sosialnya Instagram dan TikTok Pak. Nah, engko dikurung, soalnya sosok ditekokke karo penguji. Berat. Sampai media sosialnya apa? Berarti kurung buka. Di depan ke media sosial itu di belakangnya kurung buka. Kurung buka apa? Yaitu terkait dengan apa itu TikTok. TikTok dan Apa mau TikTok lagi? Instagram. Ya, Instagram dan kurung buka TikTok. TikTok dan Instagram. Oke, baik. Oke. Terus, Terus ini Pak, metrik kegiatan. Isu, eh, isu yang saya angkat kan kurangnya minat masyarakat untuk membaca pengumuman kehendak nikah di KUA. oke, Terus kegiatan yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta persetujuan rancangan aktualisasi. oke. Tahapannya itu membuat agenda pertemuan dengan Nah, mentor. nggak ditambah output loh Mas ya. Jadi Oke, gini, ini ada tahapan kan. Nah, di anu tadi kan kudu enek apa kuwi kudu enek output itu. oke. Nah, gini, saling ini Mas. Oke. Melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta persetujuan rancangan aktualisasi. Membuat agenda tahapan pertemuan dengan mentor. Itu outputnya apa Mas? Karena Output. nanti di output Jadi, ini jenengan urung masalahnya cuma agak agak oke. agak apa agak alat sederhana. Ini kan ditambahi, nanti tambah 2 output bertahapan itu output. Beroutput ini pemanaan ini nanti bahasanya keterkaitan nilai-nilai berakhlak. Ke kanannya nanti kaitannya visi misi. Iya, Pak. Jadi ini kan urung komplit. Oke. Terus
Eh, mohon maaf Pak, sebelum nanti Eh, outputnya itu ini kan kegiatannya satu melakukan konsultasi kan, Ge? Tahapannya eh. tahapannya ada tiga. Mm-mm. Nah itu nanti outputnya itu dari kegiatan apa dari tahapan, Pak? Dan Output. nih, saya kata-katanya. Nah, jenengan membuat agenda pertemuan dengan mentor, itu outputnya apa? Kan gitu. Makanya kok nek jenengan gawe Mas Sultan, ini semuanya saja. Kegiatan itu sing rodok gede. Rodok gede kegiatan rodok gede, Mas. Makanya kan misalkan misalkan melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta persetujuan rencana aktualisasi. Ini misalkan itu misalkan ya itu kegiatan misalkan. Tahapannya membuat agenda, oke masuk, meminta informasi terkait isu masa, oke, menyusun menetapkan rancangan proses, oke, sudah cocok. Tapi di sebelah kanannya ketika jenengan membuat agenda pertemuan dengan mentor, itu outputnya apa? Ya, itu. Berarti membuat agenda, membuat pertemuan dengan mentor. Ini kurang met ya. Ini jenengan habis konsultasi dengan mentor kok agak membuat agenda. Kurang cocok, Mas. Nek membuat agenda itu kan sebelum nek jenengan sudah ketemu konsultasi dengan mentor, itu kan berarti kan jenengan aku tekok dulu membuat agenda pertemuan dengan mentor itu maksudnya piye? Piye? Eh? Eh? Piye, Mas? Ya, yang saya Kok pahami tahapan-tahapan ini tuh bagian Heeh. dari kegiatan Nggak. Aku gitu. pengen ngerti sih, membuat agenda pertemuan dengan mentor itu piye? Karepe piye? Cerita ora apa-apa. Piye, Mas? Contohnya Menjadwalkan, Pak. piye? Menjadwalkan, Piye, Mas? menjadwalkan pertemuan, Pak. Eh? Menjadwalkan pertemuan. Oh, menjadwalkan pertemuan. Oke, Ini maksudnya, wong jenengan wis konsultasi kok. oke. Kan jenengan wis konsultasi. Maksud Wis saya konsultasi kan otomatis jenengan wis wis bertemu. konsultasi itu berarti Oke. wis ada kencan kan? Oke, sudah bertemu, Pak. Ya iya, berarti terbalik kan ini. Berarti yang Berarti nek A yang eh, nggak usah ya, Pak. gini maksud saya. Eh, boleh yang A itu dihapus, minta informasi oh boleh. Jadi A dihapus saja. Oke. Yang membuat agenda pertemuan dengan mentor itu dibuang saja tidak apa-apa. Karena sudah konsultasi. Ya, halo, dihapus ya, membuat agenda itu dihapus ya nanti ya. Oke, Yes, baik. siap, Oke, Pak. oke. Terus harmonis kita konsultasi dan pimpinan dilakukan dengan tujuan membangun kerjasamanya. Sama yang Oke, baik. kolaboratif masuk. Oke, nah itu. Terus, oke, yang kedua Mas, apa? Melakukan permajaan akun. Peremajaan akun media sosial. Berarti selama ini ada akun tapi lama. Kalau sebagian sudah ada, tapi ada yang belum, Pak. Nanti Ya, makanya boleh, masuk, boleh. nggih, nanti jadi peremajaan. Jadi ada yang membuat akun baru, terus ada yang mengoptimalkan akun yang lama begitu, Pak. Oke, baik. Oke. Terus Eh, membuat Ini dan tahapannya kan jadi membuat dan mengoptimalisasi, membuat akun yang baru, terus optimalisasi itu akun yang sudah ada begitu, Pak. oke, membuat dan bahasanya mengoptimalisasi ya. Apa gimana, Pak? Oh, tidak mengoptimalisasi itu. Apa ya? Apa ya? Saya. Apa mengaktifkan kembali? Mem- eh, oke, sebentar. Nanti dipikir sih. Aku nanti ya. Terus Oke. melakukan sosialisasi. Enggak, gini aja dulu Mbak. Itu optimal kalau melakukan sosialisasi itu sesuatu yang berbeda dengan permajaan. Permajaan ya, Itu berarti kegiatan masuk. itu nanti masuk di kegiatan saja. Oke, Pak. Kan itu. Oke. Misalkan nanti. Oke, terus ke bawah dulu. Ini kan nanti berarti yang ketiga melakukan Eh, sosialisasi, nggak, Pak? eh, eh, eh. Oke.
membuat template yang akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah. Sosialisasi harus membuat template di mana lebih dulu mana? Lebih dulu sosialisasi, Pak. Eh? Sosialisasi. Sing disosialisasikan apa? Akun medsosnya, Pak. Bukan template ini. Bukan. Oke, wes. Nggih. Nah, yang disosialisasi termasuk template ini, mestinya ini dulu baru membuat template dulu baru sosialisasi. Jadi maksud saya begini, Pak. Heeh. Ini KUA Maus punya akun ini begitu loh, Pak. Mm-mm, Yang saya mm. maksud begitu. Oh gitu. Nggih. Oke, terus Nanti ke kan bawah. otomatis masyarakat pada follow begitu kan. Oh gitu, ya, ya. Oke. Terus Oke. yang ini membuat template kan. Heeh. Itu Oke. tahapannya ada mendownload Men- aplikasi. Terus Ini yang mendownload siapa, Mas? saya, Pak. Jenengan. Nggih. Jenengan. Oke. Oke, terus Terus membuat membuat template template model model N9. N9 ya. N9 kan pengumuman kehendak nikah, Pak. Ya, oke. Terus meminta kritik dan saran dari mentor terkait desain yang akan digunakan. Oh ya, boleh. Oke. Terus Oke. Terus kegiatan selanjutnya menggugah. itu Oke. mengunggah pengumuman kehendak nikah Iya, iya. di akun Media tadi, media sosial. sosial, guys. Nggak usah KUA Mas, nggak usah. Itu otomatis itu Oh, include. nggak usah, guys. Sudah include itu. Oke, oke. Oke, terus. Tahapannya itu mengurutkan data N9 berdasarkan waktu pelaksanaan. Jadi yang diurutkan yang pelaksanaannya lebih dulu begitu, Pak. Mm-mm. Terus mengunggah foto data Jatin ke template. Jadi templatenya itu satu, Pak. Templatenya satu, Mm-mm. tapi datanya nanti berubah-ubah begitu, Pak. Tergantung kondisi tergantung data Jatinnya. Hmm. Terus mengunggah template yang sudah jadi, yang sudah terisi foto dan data itu ke media sosial. Itu Oke. tahapannya. Terus yang terakhir membuat evaluasi dan Ya, laporan. benar, benar, benar. Oke. Meminta masukan dan arahan metode untuk menyusun laporan aktualisasi. Oke. Begitu. Oke. Oke. Terus cukup ya itu ya. Oke. Oke, oke. 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 Yuk, siapa lagi? Yuk, siapa nih? Oke. Saya Pak Sukron. Kok, ini kok, piye iki kok kita separuh tok ini. Oh, bentar. Udah kelihatan, guys? Ya. Nah, oke. Oke, yuk, apa Mas? Nih, Judulnya. isunya itu tidak adanya sosialisasi tugas dan fungsi serta kegiatan KUA di media sosial, Pak. Kok tidak ada sosial? Oh, memang belum ada ya. Iya, Coba lima isu apa dulu Mas? Dure. 5 isu. Mm-mm. Sudah ditulis belum? 5 isu. Ini yang saya tulis ini yang agenda 2, Pak. Oh iya, iya. Yang ada 2. Yang aktual ya. Iya, yang 2. Oke. Kegiatannya pertama koordinasi dengan pimpinan atau kepala KUA terkait TUSI dan kegiatan KUA Benar-benar. di media sosial. Jangan koordinasi Mas. Oke, Kalau koordinasi konsultasi Mas. oke, makanya diganti. Iya, iya, aku diganti. Nah, Tahapan koordinasi itu. menyusun tujuan dan Iya. rencana kegiatan secara terstruktur, mengajukan. Terus apa Mas outputnya kira-kira? Oke, ada atau tahapan ini kan menyusun apa itu? tujuan Dan dan rencana kegiatan secara serta terstruktur. Apa kira-kira outputnya? Jadwal paling Pak. Bukan, ya rencana kegiatan itu kan ada gitu. Menyusun tujuan dan rencana kegiatan. Ya sudah, outputnya rencana kegiatan. Gitu. Ya, gitu ya. Terus yang kedua apa? Mengajukan rencana kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.
Oke, ya oke membuat rencana terus ini berarti berarti outputnya dari sisi so, Ki. Terus yang ketiga apa Ki? Kecilik banget kok, menindaklanjuti. Menindaklanjuti saran atau masukan dari pimpinan demi Oke, tercapainya. berarti rencana kegiatan yang sudah di ACC oleh pimpinan. Nggih, nggih. Itu kan jadi satu itu nanti. Nggih, nggih. Dihapus nggih Nah, salah dua nggih. enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak di Oke. outputnya tuh Mas. Oke, nggih, nggih, nggih. Kan itu sudah urut itu, menyusun, terus mengajukan, terus menindaklanjuti. Oke, nggih. Berarti nanti outputnya nanti kan tambah satu kolom. Nggih, Setelah nanti bicara bab 3. nggih, nggih. Itu kan, itu berarti nanti rencana kegiatan yang sudah di ACC pimpinan, kan Nggih, gitu nggih. Nggih, nggih. produknya. Oke, yang kedua apa? Kolaborasi internal dengan pegawai KUA dalam pelaksanaannya. Oke, itu kolaborasi itu bahasanya koordinasi, Mas. Jadi Nggih, nggih. jangan kolaborasi, koordinasi internal. Jadi itu kan dengan teman-teman tuh itu. Nggih. Nah, itu nanti bahasanya koordinasi ya. Jadi bahasa sing durma konsultasi, yang bisa koordinasi. Nggih, nggih. Itu ya. Oke. Tahapannya menyusun alur tahapan kegiatan. Berarti nanti apa produknya? Nanti di yang ketiga apa ya, Pak? Enggak, coba saya apa ini apa menganalisis terhadap potensi hambatan dan solusi. Oke, merancang pelaksanaan apa itu kegiatan secara rinci dan sistematis. Berarti ini nanti rancangan kegiatan, itu Nggih, rancangan kegiatan. Oke, baik. Yuk outputnya ya. nggih, nggih. Oke. Terus Nomor bawa lagi. 3, pembuatan dan pengelolaan media sosial resmi KUA. Oke, apa mau engko medianya apa Mas Wi? Instagram, Facebook paling. Oke, membuat akun media sosial resmi KUA. Ini sudah. Oke, betul. Nggih. Terus outputnya apa Mas? Outputnya paling apa ya? Itu akun Instagram Nggih, dan nggih. Facebook. Akun ya ada. Desain pamflet. Nah, itu nomor B, mendesain pamflet itu berarti itu nanti ada akunnya, ada kok akunnya. Nggih, nggih. Ada produknya lagi. Outputnya apa itu? Yaitu apa itu? Desain pamflet. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Oke. Terus mengunggah kegiatan-kegiatan KUA, kegiatan rasa nganggu KUA itu, menggugah kegiatan-kegigiatan baik internal maupun 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 eksternal yang sifatnya menginformasikan pada masyarakat. Oke, berarti nanti hasil unggahan itu nanti. Oke, Nggih, nggih. KUA-nya dihapus ya, masih ya, Mas ya. Nggih. Kemudian nomor 4, penyusunan jadwal sosialisasi. Menentukan waktu dan sasaran sosialisasi internal maupun eksternal. Kemudian menyusun materi Apa? sosialisasi. Menyusun jadwal bersosialisasi berarti itu jadwal ya. Nggih, Waktu dan sasaran jadi jadwal sosialisasi. nggih. Terus yang kedua apa? Materi sosialisasi. Nggih. Outputnya ini Mas. Oke, oke itu diantaranya. Terus ada lagi enggak? Nomor 5, evaluasi dan tindak Ya, lanjut kegiatan. jadi nanti monitoring itu apa? Melakukan evaluasi ya, hasil evaluasi. Nggih, nggih. Nanti hasil evaluasi. Oke, HP Mas, yuk. Oke, siap-siap. Oke. Sampun, nggih. Ya, oke. Kita sampai jam berapa Mas? Satu lagi mungkin ya. Kita sampai jam, enggak usah lama-lama. Kita nanti perlu istirahat ya. Enggak apa-apa toh? Nggak apa-apa, Pak. Besok besok ketemu lagi toh? Enggak. Oh, masih Senin ding ya? Nggih, Senin, Pak. Oke, nanti tak Jam kirim kosong. yang. Nanti Mas Ketua nanti coba aku di ting ya aku soalnya grupnya itu luar biasa banyaknya nanti aku bingung. Aku ini ada kelompok satu jenenge Iki Japri toh, tak download sudah saya beri catatan-catatan. Tak kirim kembali kini dia ora ketemu. Jadi seperti ini saya tak simpen. Masalahnya luar biasa Mas. Jadi orang WA itu ngantek HP saya itu ngantek protes sama saya. Nggih, nggih. Oke, engko Pak Ketua nanti jiting ya, aku tak ngirimi file-file dari ben iso anu. Nggih, Yuk siap, Pak. satu lagi Mas, ini sudah jam 5 lebih, saya belum absen juga ya. Ya satu lagi, apa sudah cukup? Ada yang mau anu lagi, masih ada satu lagi. Nanti dilanjutkan. Saya mau konsultasi mau apa? Saya dhewe Mas apa nanti? Yang pertama tadi Mas apa? Sultan, Pak. Mas Sultan. Nggih, Oke, tak catat loh. Dari mana? KUA. KUA. KUA mana tadi? KUA Maus Kabupaten Oh Cilacap. iya, Maos ya. Oke. Terus yang kedua tadi Mas apa? Sukron, Pak.
Syukron dari mana, Mas? Dari KUA Rawalo, Kabupaten Banyumas. Oke, Rawalu, Banyumas. Ada lagi? Ibu-ibunya. Oke. Atau cukup? Gimana? Aku manut. Cukup dulu aja mungkin, Cukup Pak. dah lah. Oke, baik. Cukup dulu ya. Sampai yus. Sing ibu-ibu salah nyampe masakan apa suaminya ini. Semuanya sudah berkeluarga atau ibu-ibunya? Sudah toh? Sudah hanya Pak. Sudah. Nggih, nek bapak-bapak sosok masuk kurang cek anu gitu, cek bujang. Bener, Mas? Sudah nikah Pak, punya anak satu. Oh, tak kira kok cek wajah cek nomen kuwi. Nggih, terima kasih untuk pertemuan ini. Kita lanjut nanti Senin ya kita ya. Oke Oke, Pak. Pak. Oke, Senin. Oke, nanti tak kirimi filenya, silakan nanti di anu ya. Aku di ding sih, ketuanya saya udah masuk Ron. Masuk Ron, Pak. Oke, aku di ding Mas. Oke. Oke Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Luar biasa. Oke, semangat ya, sukses selalu nggih. Harus Ya, amin. update ya. Jadi nanti Senin harapan saya jenengan sudah dilengkapi. Apa yang saya kirimkan nanti jenengan coba jenengan apa jenengan cermati. Gitu nggih. Oke. Oke, Pak, matur suwun. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kita ketemu lagi tanggal 25. Yuk, sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sukron, jangan lupa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Mas Sukron. Oke Syukron. Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyambi, Lek. Iya, ora apa-apa. Wis lengkap wong iki.